Namo Buddhaya. Hari ini saya barusan saja layat ke tetangga, teman usia sudah sepuh, barusan saja meninggal tadi malam. Pertanyaan yang selalu tidak pernah akan terjawab adalah apa itu kematian? Kemana kita pergi setelah itu? Mana buktinya? Tidak akan pernah terjawab. Apalagi di Barat, terutama di Amerika, sepengetahuan saya, banyak sekali penganut agama Buddha yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Artinya, mereka hidup ya untuk ini saja. Habis itu selesai. Pandangan ini adalah pandangan materialis tulen. Artinya hidup kita ya satu kali ini saja, habis itu tidak ada apa-apa lagi. Dengan demikian, bisa dikatakan mereka tidak percaya kepada rebirth, kelahiran kembali. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka tidak percaya kepada karma. Teman-teman Buddhis di Amerika banyak yang tidak percaya kepada karma dalam arti apa yang kita perbuat kali ini akan dikembalikan kepada kita di dalam kehidupan selanjutnya. Karena tidak ada kehidupan selanjutnya. Lalu kenapa kita harus percaya kepada karma? Kalau bisa ya karma itu dibuat saat ini dan berbuah saat ini juga dalam hidup ini juga. Itu pandangan dari banyak teman-teman di Barat, terutama di Amerika. Lalu menjadi pertanyaan yang menarik waktu saya pertama kali di sana, tentu sangat terkejut, dan saya menanyakan, lalu apa gunanya kita berbuat baik? Karena pada umumnya kita berbuat baik, itu selalu ada iming-iming. Entah itu nanti lahir di surga, entah itu menjadi dewa, entah itu lahir kembali menjadi manusia yang secara ekonomi atau secara material menjadi lebih baik lagi. Selalu ada iming-iming itu. Tapi bagi mereka bilang bahwa kita berbuat baik ya karena berbuat baik itu baik. Titik. Tidak ada iming-iming, tidak ada apa-apa lagi. Kita berbuat baik itu baik. Berbuat baik itu adalah memperindah indahnya alam semesta ini, yang akan dinikmati oleh anak cucu kita, yang akan dinikmati oleh makhluk-makhluk lain seperti binatang, seperti burung, binatang buas, lalu oleh alam sendiri, tumbuh-tumbuhan akan menikmati itu. Jadi itu imbalan, itu iming-iming yang dijanjikan. Jadi tidak ada iming-iming untuk diri sendiri, tapi berbuat baik adalah baik. Memperindah yang sudah indah di alam semesta ini. Lalu saya teringat bahwa kata-kata ini ada resonansinya di kultur Jawa di Indonesia yang disebut memayu hayuning bawono, mempercantik, memperindah, merawat keindahan alam semesta.
Nah, dengan perkataan lain, ada overlap antara tradisi timur dengan tradisi barat. Ini sangat menarik bagi saya. Karena sebetulnya yang terjadi itu pertempuran konsep. Perbedaan itu perbedaan konsep. Ini ada memayu hayuning bawana di barat karena berbuat baik itu adalah baik. Titik, tidak ada karma, tidak ada kelahiran kembali. Sementara di timur mengatakan bahwa itu memayu hayuning bawana karena saya mengharapkan bahwa nanti saya lahir kembali di alam yang lebih baik, entah itu di surga sebagai dewa atau di alam ini. Nah, biasanya yang terjadi ialah pertarungan atau diskusi atau perselisihan konsep. Tetapi memayu hayuning bawananya sendiri sama. Praksisnya itu sama, yaitu mempercantik cantiknya alam semesta. Kalau kita melepaskan konsep-konsep itu, kerjasama antara barat dan timur itu menjadi sangat indah, tidak ada masalah. Itu sebetulnya titik tolak kalau kita ingin melihat Buddhisme maju di seluruh dunia ini. Kita jangan bercampur pada konsep, kita jangan mencari perbedaan yang menajamkan perbedaan yang ada, tetapi kita mencari praksis kebersamaan. Itu akan indah. Karena pertempuran konsep atau perselisihan konsep itu akan sangat sulit untuk diselesaikan. Kita sendiri mengalami sebagai umat Buddha. Adanya banyak sekali mazhab. Di dalam satu mazhab masih ada aliran-aliran yang bertarung satu sama lain dan tidak bisa terselesaikan. Karena itu saya bertitik tolak kepada praksis memayu hayuning bawana. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa dibangun? Itu bisa dibangun menurut pendapat saya ialah dengan mindfulness. Mindfulness itu sering diterjemahkan juga sebagai eling lan waspada. Tapi sebetulnya kalau menurut pengalaman saya, sebetulnya lebih dari itu sebetulnya. Bukan hanya eling dan waspada. Mindfulness itu dari kata mind, pikiran, ya, atau sebetulnya bukan pikiran thought, tapi pikiran dalam arti batin. Jadi mind itu batin, fullness. Jadi sepenuh batin, atau lebih tepatnya dalam bahasa Indonesianya sepenuh hati. Nah, jadi kita bekerja sepenuh hati, kita menanam tanaman, berkebun sepenuh hati, kita membangun rumah, membangun jalan sepenuh hati, kita membangun gereja atau wihara atau masjid sepenuh hati, kita membantu orang sepenuh hati. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu apakah saya membunuh musuh saya itu juga harus penuh hati? Nah, di sini letaknya salah kaprah atau permainan kata-kata, memelintir kata-kata. Sebetulnya membunuh atau menyiapkan musuh itu tidak sepenuh hati. Itu tanpa hati. Tanpa hati. Karena apa? Sepenuh hati di dalam konotasi mindfulness itu sebetulnya mengandung kasih sayang. Mengandung welas asih. Kalau kita membantu seseorang dengan sepenuh hati, itu
dengan welas asih. Kalau kita berkebun dengan sepenuh hati atau memelihara binatang dengan sepenuh hati, itu dengan welas asih, dengan perhatian penuh-penuh. Ada unsur empati dan simpati. Saya sangat senang kalau yang saya perhatikan itu berhasil dengan baik. Ada unsur keseimbangan, bahwa saya tidak perlu terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan, tidak terlalu memanjakan atau membenci sewaktu kita merawat. Entah itu merawat kebun, merawat binatang, untuk berteman. Kita pas, itu yang sulit. Jadi dengan perkataan lain, mindfulness atau action yang sepenuh hati itu, atau eling lan waspada itu sebetulnya sudah mencakupi unsur Brahma Wihara. Kalau betul-betul kita renungkan dan kita laksanakan. Brahma Wihara yang berupa meta, cinta kasih, karuna, welas asih, simpati atau empati, mudita, keseimbangan, kebijakan yang namanya UPK. Jadi sudah mengandung unsur Brahma Wihara. Nah, mindfulness ini tidak hanya bisa diwujudkan dalam bentuk konsep, tetapi harus dilaksanakan. Untuk menuju ke sana kita juga harus berlatih. Mindfulness tidak bisa langsung jatuh begitu saja. Tidak bisa langsung menjadi mukjizat begitu saja. Kita harus berlatih. Berlatihnya yaitu dengan meditasi. Bisa meditasi dulu dengan samatha, kemudian dilanjutkan vipassana, atau dengan vipassana dan samatha bersama-sama, atau dengan vipassana dulu baru samatha. Seperti yang dikatakan di dalam kitab agama Buddha, saya lupa persisnya, tapi itu ada di di Yuganada Sutta di Anguttara Nikaya, yang mengatakan, Sang Buddha mengatakan bahwa kita bisa berlatih samatha dulu baru vipassana, atau vipassana dulu baru samatha, atau bersama-sama samatha dan vipassana. Di dalam Zen, berlatih samatha itu shi, sedangkan vipassana itu guan. Makanya berlatih bersama-sama samatha dan vipassana itu disebut siguan, atau mungkin di dalam bahasa Jepangnya kemudian menjadi sikantasa. Sekedar duduk, kita berlatih samatha vipassana. Kita berlatih yang namanya silent illuminations. Silent itu hening, itu adalah syarat dengan samatha. Sementara itu illumination itu adalah bening, clear. Jadi sering dikatakan illuminations itu artinya kita menyoroti, jadi kita menyoroti suatu objek sehingga itu betul-betul jernih. Jadi sebetulnya menyorotin objek yang namanya vipassana itu tidak hanya asal menyoroti, karena itu juga tergantung kepada kondisi. Kalau objek yang kita soroti itu keruh, entah itu memang secara objektif reality dia memang keruh, atau batin kita yang keruh, meskipun kita menyorot konsentrasi penuh, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi memang harus ada clear, harus ada kejernihan, harus ada kebeningan. Jadi tidak heran kalau nenek moyang kita dulu sering mengatakan bahwa
kita perlu berlatih hening bening, ning bening, yaitu sikantasa atau silent illumination atau samatha vipassana bersama-sama. Dari situ kita harapkan bahwa suatu saat kalau kondisinya tepat dan batin atau mind kita sudah betul-betul masak, maka kita akan memperoleh wisdom. Oleh karena itu, mari kita berlatih meditasi supaya kita bisa mindfulness, supaya kita bisa merangkum Brahma Wihara untuk memayu Hayuning Bawono. Terima kasih. Namo Buddhaya.